Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal ara'iki muttaqi'un. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Sadaqallahul azim. Kita memasuki ayat tentang gambaran penghuni surga, ashabul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran, inna ashabal jannati, sesungguhnya atau sungguh penghuni-penghuni surga itu al-yauma, pada hari kiamat nanti, fi syughulin, dalam kesibukan, fakihun, atau sibuk menikmati kesenangan-kesenangan yang ada di surga. Di surga itu atau jannah itu definisi umumnya adalah darun naim, pusat kenikmatan. Namanya pusat kenikmatan, ya sudah tidak ada kesengsaraan sama sekali. Semuanya itu serba nikmat, serba menyenangkan. Sehingga Allah bilang, inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Nanti penghuni-penghuni surga atau penduduk surga itu kesibukannya hanya bersenang-senang. Ay masghuluna, yang dimaksud sibuk syughulun itu ulama-ulama sepuh dulu mengartikan syughulun itu ketungkul. Ketungkul itu artinya fokus. Dia orang ahli surga itu masghuluna, disibukkan. Atau ketungkul artinya sudah tidak memperhatikan. Orang sibuk itu kan wis gak ngreken kiwa tengah. Disibukkan dari apa? An ahlin nar. Dia sudah tidak tahu, tidak melihat bagaimana orang-orang ahli neraka atau penghuni neraka itu disiksa, bagaimana sengsaranya. Untuk penghuni surga sudah tidak tahu itu semua, sudah sibuk dengan kenikmatan yang dirasakan. Orang itu kalau sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, islali barangkali luwe umpamane poso, wong sing arek poso belajaran itu kan kepinginnya nanti buka sembarang kali dikumpul mah. Ketok jajan apa wae dituku. Dijejer-jejer karo meja. Ngenteni kok suwe ka maghrib-maghrib. Jame iki kok gak mlaku-mlaku. Begitu der azan maghrib wis saking senenge wis karo kiwa tengen. Itu namanya fi syughulin fakihun. Berarti karena menikmati kenikmatan-kenikmatan kesenangan yang disiapkan Allah di surga,
Itu ahli surga atau penduduk atau ada yang mengartikan penghuni surga itu wis garuk kiwatan kadung kena. Umpama ana kanca-kancane mlebu neraka wis no kamen. Gak kereten. Wis lali. Jadi sibuk dari memperhatikan orang-orang yang masuk neraka. Wa amma hum fihi minal adzab. Kalau ada yang pernah mendapatkan siksa, itu wis lali kabeh. Wis gak kerasa. Siksa dibanding terus nemu kenikmatan yang luar biasa, ya dianggap itu apa? Supaya orang itu kadang-kadang diberitahu dapat hadiah, hadiah dunia wae umpama. Pas belanja nang Giant, saiki Giant wis tutup. Umpama belanja nang Giant terus ngisi kupon. Belanja ini akan biasanya dapat kupon. Diisi begitu ada pengumuman kandhani koncone. Jeneng sampean metu oleh mobil. Wah, king senenge. Iku wis mlayu masih ibaratnya kesandung-kesandung. Gak kerasa. Berpikirane iku wis sibuk dengan kenikmatan yang akan diterima. Ya, Al-Quran itu memberikan gambaran seperti itu. Maksudnya orang itu biar paham. Digambarkan uang nek wis mlebu swarga itu wis gawe liyane. Kayak itu tadi. Dikandani oleh hadiah mobil, keplayu-playu. Kesandung kadang-kadang sikile sampai kedin gak kerasa. Mari. Bareng wis nerima. Lapor sikil kuwi iki mau. Itu maknanya fi suhulin fakirin. Ya, termasuk jika pernah mendapatkan siksa azab itu enggak kerasa saking senang. Itu dilupakan semua oleh Allah. Hal-hal yang tidak menyenangkan itu dilupakan. Qara'a Ibnu Katsir wa Abu Amr. Imam Ibnu Katsir dan Abu Amr itu membaca hum fi suhulin fakihun. Kata suhulin itu dibaca wasuhulin bisukunil ghin. Ghinnya disukun. Jadi Ibnu Katsir yang terkenal punya tafsir Ibnu Katsir. Ada tafsir Al-Quranul Azim, judulnya tafsirnya Ibnu Katsir. Ini tafsir Bil Ma'sur. Jadi tafsirnya Ibnu Katsir itu banyak hadis-hadis yang langsung ada riwayatnya, tidak menggunakan akal. Pokoknya kalau mengartikan Al-Quran ya harus ada riwayat dari sahabat, dari Rasulullah, dari tabi'in. Namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir berdasarkan riwayat-riwayat dari asarus sahabat, dari qaulul tabi'in, dari qaulur rasul. Jadi tafsir itu ada dua macam yang populer. Ada tafsir bil ma'thur, dasarnya ya karena ada hadis-hadis Nabi. Ada tafsir bil ra'yi, tafsir menggunakan akal pikiran. Umumnya sekarang orang itu menggunakan tafsir bil ra'yi. Ya digaduk-gaduk menggunakan akal. Tafsir bil ra'yi. Ibnu Katsir membaca apa itu? Inna ashabal jannatil yauma fi suhlim fakihun. Bukan fi suhulin, tapi ghinnya itu disukun. Ya, nanti kalau ada yang ingin nyoba ya tidak apa-apa. Ya, tahu ngaji terus didramatisasi. Ya, dulu saya di pesantren itu, anak-anak santri itu sering gawe-gawe tadarusan di semawangake, kadang-kadang diseleotno. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sing gak tahu ngajinya lama.
Yang koncone ngaji ya tenang aja. Ada yang baca fi syughulin, ada fi syughulin. Ya selisih sedikit. Tapi ketika berbeda itu wa huma lughatan. Berarti ada dua bahasa. Wa khalafu fi makna syughulin, akhirnya terjadi penafsiran yang berbeda antara yang baca fi syughulin dengan fi syughulin. Misalnya qala Ibnu Kaisan. Ibnu Kaisan itu ulama ahli nahwu, ahli tata bahasa dari Baghdad. Dulu sebelum Ibnu Kaisan muncul, itu di Baghdad ada aliran gramatika bahasa atau aliran nahwu itu ada dua orang yang terkenal. Jadi ulama nahwu itu ada disebut ulama Basrah, ada ulama Kufah. Di Basrah sendiri, Kufah sendiri, sama-sama tokoh ahli bahasa. Wilayahnya tetap di wilayah Baghdad, karena Baghdad itu dulu adalah pusat kerajaan Islam. Jadi ada yang mengikuti ulama Basrah, ada yang ulama Kufah. Setelah Ibnu Kaisan ini muncul, dua teori itu digabungkan. Maka Ibnu Kaisan itu terkenal karena merangkum dua teori ilmu nahwu, disebut Ibnu Kaisan Al-Baghdadi. Jadi sampai dia itu karena saking pinternya bergaul dengan semua kalangan itu bisa. Yang dulu orang fanatik mengikuti ulama Basrah, ada yang ulama Kufah, itu akhirnya menjadi netral. Ibnu Kaisan itu akhirnya dengan semua komunitas itu baik. Dengan kalangan elit juga baik, dengan rakyat biasa juga baik. Itu sangat terkenal. Ibnu Kaisan mengatakan maknanya fi syughulin itu orang-orang penduduk surga atau penghuni surga itu nanti sibuk ketika masuk surga itu sibuk. Kenapa? Fi ziyarati ba'dihim ba'dhan. Sibuk mengunjungi teman-temannya. Nah, itu orang di surga itu kata Ibnu Kaisan. Kaisan itu nama orang terkenal. Namanya Pak, anaknya Pak Presiden Jokowi, ada yang namanya Kaisan. Ya, mungkin karepe niru iki cuma keliru. Ibnu Kaisan. Kata Ibnu Kaisan, orang di surga itu nanti begitu masuk surga itu setelah ditunjukkan ini loh rumahmu atau ini kamarmu, dilihat fasilitasnya penuh, AC-nya full, kamarnya bagus, kasurnya istimewa. Kemudian apa namanya? Begitu ngecek kamar mandinya bersih, ada air panasnya, heaternya ada, kemudian nanti untuk air dingin juga ada. Mari lihat fasilitas lengkap. Namanya orang itu kadang-kadang terus kepingin ngecek bani koncone. Ya kayak kita kalau rekreasi, perjalanan jauh, mari terus turun. Kata ketua rombongan, wes ibu-ibu, bapak-bapak di sini dulu ya. Saya tak ngurus ngambil kunci kamar. Jamaah haji, jamaah umrah itu kan begitu. Nah, rombongannya suruh berhenti dulu. Begitu kunci kamar sudah dapat, dibagi. Oke, sampean ke lantai 2. Sampean ini rodok tuwek tak dekek lantai 1 aja kamu dulu. Itu berdasarkan ya, kriteria. Nanti orang masuk surga ya gitu. Setelah ditunjukkan rumahnya, kamar-kamarnya, terus kepingin delok ngene tanggane. Kita kan biasa begitu, ziarah wali songo paling sampai minta. Wis oleh nggon terus ndeleki kancan. Lha sampean nanti ono kono didelok.
Oh enak nggonku. Nggonku ana banyu panas ana wene ana meja kursine barang. Itu kalau di dunia itu gak adil. Tergantung panitia. Padahal bayari ya padha wae. Nek bolone ya dikai sing enak. Nek ya kadang kan pesen nang panitia. Durung budal ngene pesen. Aku meneh sampean kei kamar ngisor raya. Swarga gak iso. Dasarnya itu amalnya masing-masing. Nah, ketika sudah masuk itu, inna ashabal jannatil yauma fi syughlin fakihun. Itu karena Ibnu Kaisan nanti orang itu kepengen ngecek gone tangga-tanggane. Jadi ziarati ba'duhum ba'dan. Saling mengunjungi. Ketika diceritani membantu ngene. Satunya juga iya ta, kepengen delok. Itu namanya ziaratu ba'dihim ba'dan. Jadi saling memamerkan. Oh kamarku ana ngene ana ngene. Wakila fi diyafatillah. Ada pendapat mengatakan yang dikatakan syughul, sibuk itu karena melihat suguhannya Allah itu luar biasa. Di jamuan yang disiapkan oleh Allah itu luar biasa. Wakila fi dzikri ahli nar. Ada yang mengatakan yang dikatakan sibuk itu sudah lupa fi dzikri ahli nar untuk ingat-ingat orang yang masuk neraka. Yakni maksudnya idza kana fin nari ahluhum wa iyaluhum wa aqribauhum. Kalau seandainya di neraka itu ada keluarganya, ada sanak familinya, ada kerabat-kerabatnya, teman-teman dekatnya, ansahumullahu ta'ala dzikrahum. Allah bikin orang itu lupa. Jadi wis dilalekno karo Allah. Wis gak eling-eling. Familine, keluargae sibuk dengan hidangan-hidangan yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya wis nanti lali. Selamanya tidak akan ingat. Dibikin lupa oleh Allah. Kenapa? Hatta la yaqtamu bi dzikrihim, sehingga mereka tidak dibebani untuk ingat-ingat kepada keluarga atau famili. Makanya mudah-mudahan kita semua dengan seluruh keluarga nanti bisa masuk surga semua. Jadi wis lali kan ya, sakno. Enak-enak ndak swarga dhewe. Terus ada keluarganya yang enggak. Makanya dilupakan oleh Allah. Gailing belas. Sampai eling dolek susah. Padahal surga itu li'annal jannata laisat bidarihim ghammun. Padahal surga itu tidak ada kesedihan. Tidak boleh orang sedih di surga itu. Makanya dikasih oleh Allah. Wis gak eling-eling sing gak enak kae. Yang gak enak wis lali kabeh. Termasuk ketika ada teman, ada keluarga yang nanti misalnya naudzubillah ada yang ditakdir masuk neraka itu selalu. Tapi kalau keluarganya semua masuk surga, itu menjadi tambahan kenikmatan. Jadi nanti ketika keluarganya itu sama-sama di surga, nikmat. Ya bisa ini tadi saling berkunjung. Dolek iya anake. Oh awakmu nok kene ta. Ya wis kerasan-kerasan nok. Bapak nok kono. Itu Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu menggunakan taswir. Taswir itu ilustrasi. Maka Al-Qur'an itu banyak yang menimbulkan pendapat-pendapat berbeda-beda. Mayoritas ayat Al-Quran itu redaksinya menggunakan at-taswir, ilustrasi.
Jadi supaya elastis. Salah satu mukjizat Al-Qur'an itu bahasanya itu istilahnya tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Sampai zaman kapanpun otak pikiran manusia itu akan mengembangkan Al-Quran karena bahasanya itu elastis, fleksibel, nggak kaku. Kalau ada orang memahami Al-Quran mulai zaman dulu, zaman jadul, tapi sepanjang zaman ini wis berubah, era milenial, pemahaman ini panjang. Itu berarti tidak bisa mengikuti bahasa Al-Quran. Ya, dikembangkan terus. Yang penting jangan sampai menyimpang dari substansinya Al-Quran. Ya termasuk cerita surga ya. Itu digambarkan begitu karena sekedar litaswir untuk membuat ilustrasi. Nah, surga itu tidak ada kesedihan. Makanya mereka semua fakihun, ainaimun. Ahli surga itu bersenang-senang, wakila farihun, ya, berbahagia. Waqala Ad-Dhahhak. Imam Ad-Dhahhak mengatakan yang dimaksud dengan fi syughulin sibuk itu ya'jabuna bima hum fihi, mereka terheran-heran dengan apa yang disiapkan oleh Allah. Jadi sampai metenggengen, terheran-heran. Terus akhirnya ndelok Masya Allah, kok yang ini fasilitas swarga. Itu maknanya fi syughulin fakihun. Waqala Ibnu Ja'far. Ibnu Ja'far membaca kalimat fakihun. Jadi inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Faknya panjang. Kalau Ibnu Ja'far membaca fakihun, faknya pendek. Wahuma lughotani maknahuma wahid, ya. Itu dua istilah yang maknanya sama. Jadi boleh dibaca fi syughulin fakihun, boleh dibaca fi syughulin fakihun, faknya pendek. Biar tahu. Ini yasinan ya, cek diselang-seling. Sekali tempo ya diwaca ini, sekali tempo diwaca. Nanti yang belum tahu biar tanya, lu sampean kok ngocong ini? Lo kan gak tahu melo ngaji nak Baitul Hamid. Kalau kaya wayai wong lockdown sama dhewe ngaji. Yang penting kan sisi usaha apa namanya? Zaman begini ini yang orang berpendapat macam-macam. Ya, ana sing ngene, ana sing ngono. Ya alhamdulillah awak dhewe bisa memanfaatkan Ramadan ini menambah pemahaman tadabbur Al-Qur'an. Ini darusan kita ya termasuk ini. Di samping ada tadarus yang baca Al-Qur'an, benahi bacaan. Ya, terus pagi kita tadarus dengan tadabbur, memahami maknanya. Ya, insya Allah nanti surat Yasin ini kalau khatam 1 bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa karena kita tidak sekedar membaca. Mari diniati sing ikhlas, niat cari pemahaman lebih dalam. Syukur-syukur bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan amaliyah kita. Jadi kalau kita awal ono corona itu duwe niat mosok prei ngaji. Terus dan kalau niat bismillah. Mungkin kalau ngurungokno jangan ngurungokno. Asane ini dipikir ya mari salat subuh nak melayu mulai terus kemulan ya. Urut. Kalau maca kae iso turu.
Sampean seiso ada kesempatan misalnya ngantuk seiso. Jadi wong tua-tua biyen gak apa-apa ngaji ambek ngantuk. Guyonane kayak wong ngaji ambek turu ganjarane tambah akeh. Pemane poso-poso. Wong poso iku turu tok wae wis oleh ganjaran. Upamane turu ambek ngaji. Berarti oleh double-double. Ganjaran turu. Oleh ganjaran turu dhewe. Oleh ganjaran ngaji. Oke, aja salah paham. Biar ceramah Zainuddin. Dikongkon tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Ya ngantuk kerumune pas ngeleler ikut kok. Ya ketepaan boleh mau bawa sandal lelek. Boleh ambil yang baik. Jadi takutnya jari ini Pak Yai mau ngono. Suruh ngambil yang baik. Ibadah apa? Istiqomah, insyaallah. Ngantuk-ngantuk dete, merem-merem dete. Ganjarannya tambah akeh. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Mereka penghuni surga itu wa azwajuhum dan pasangannya fi dhilalin. Berada di tempat yang sangat teduh, sangat sejuk, yakni ahlul jannati wa azwajuhum, penduduk surga, ahli surga dengan pasangan masing-masing. Di Al-Quran pakai istilah azwaj, pasangan. Berarti kalau ibu-ibu ya dengan suaminya, bapak-bapak dengan istrinya, pasangannya. Fi dhilalil asyaril jannah, nanti berada di bawah pepohonan surga yang begitu rindang. Jadi orang di surga itu digambarkan rumah mewah yang tertata begitu rapi, kemudian di halaman depannya itu ada tanaman yang sangat indah, sejuk, rindang, warna-warni tanaman. Atau mungkin kalau di belakang rumah. Maka gambaran surga itu kan sering dipakai desain. Desainnya orang bikin perumahan. Ketika Al-Quran mengatakan rumah indah di surga itu tajri min tahtihal anhar. Nanti ada sungai-sungai yang mengalir jernih. Akhirnya ada developer itu kemudian bikin rumah dipromosikan. Suasananya sejuk, ada air mengalir yang selalu tidak pernah berhenti. Jadi gambarannya itu niru surga. Nanti di depan rumahnya itu ada taman-taman yang begitu indah, sejuk. Kemudian alal araiki muttaqiun. Mereka orang-orang yang tinggal di surga itu sering santai. Santai di depan rumah, misalnya sekarang ada orang bikin rumah terus terasnya begitu bagus, ada taman-taman, terus dikasih kursi. Araik itu maknanya adalah orang dulu ada yang mengartikan sofa, ada yang mengartikan kursi goyang, ada yang mengartikan ranjang. Ya, maksudnya itu kenikmatan di surga itu di samping fasilitas di dalam rumahnya yang begitu indah, itu di depan dan belakang rumah itu ada taman-taman yang begitu sejuk, teduh. Nanti kalau sudah habis makan-makan, menikmati, akhirnya santai di depan rumah, muttaqiun laya-laya, santai duduk-duduk di rumah. Ada kursi malasnya. Kursi malas itu mergo wis kadung kenaan mangan keluarga.
lungguh kursi, bermalas-malasan. Itu dalam bahasa Al-Quran namanya aroik, jamak dari kata arika. Nah, arika itu adalah tempat duduk kursi yang dihias sedemikian rupa sehingga kelihatan indah. Makanya kita itu sering kalau ada orang jalan gitu ya terus melihat ada orang kaya, rumahnya bagus, halamannya luas, terus sore-sore bercengkerama, duduk suami istri ngobrol, terus ono meja kursi ini, ono kopi, ono apa itu, yang biasa rokokan, ono rokok, nanti ada buah-buahan. Itu kan kita melihat itu, si ayu merek wong itu. Kadang kita bertamu, terus sing duwe omah pasang tai di depan, lungguh jagongan. Kita ngomong si ayu merek. Itu gambarannya surga. Jadi hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqin. Nanti tambahan kenikmatan surga itu begitu. Santai ya. Enggak pernah ada kesibukan. Kayak wong sugih wis kadung sugih temen. Wis yang penting menikmati. Enggak seperti kita. Esuk budal jam 6 budal sampai ya kan istirahat. Kamu mungkin jagung-jagongan suami istri terus sampai di surga itu begitu. Makanya nek wis gak nyambut gawe, pensiunan, ya belajar menyesuaikan. Coba rek gawe kursi nang ngarepe omah sing apik. Jagongan sampai ibu arek-arek. Menyesuaikan dengan swarga jika kaget. Ya gak koper Ustaz jare. Oh, kok sere-sere wayahe masak Pak, ade jagongan bareng. Durung mikir utang bareng. Kae sana swarga wis lali kabeh. Wis ka ono barang yang membuat orang sedih. Timut taqiuna alal araiku. Walahum mayad'un. Lahum fiha fakihatun. Walahum mayad'un. Bagi mereka orang-orang yang tinggal di surga itu fakihah, banyak buah-buahan. Walahum mayad'un, dan juga apa saja yang mereka inginkan. Itu yang jadi angen-angen keinginannya itu semuanya keturutan ayat wayastahuna. Apa saja yang diinginkan dan disenangi itu akan disiapkan oleh Allah. Waruwiya an Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menceritakan annahu qala, bahwa Ibnu Abbas bilang begini, ma yaqturu ala qulubi ahli jannah, tidak pernah akan terlintas di dalam hati penduduk surga qabla ayyatiya ala alsinatihim, sebelum terucap oleh lisannya, illa yakuna dzalika syai' hadiran, kecuali apa yang diangen-angen itu langsung datang, indahu, berada di sisinya atau di depannya. Di orang di surga itu kalau kepingin apa-apa, ya fasilitas semua sudah disiapkan. Tapi duwe kerentek kepingin apa, dorong sampai ngucap, itu sudah datang, ya, otomatis. Kalau di dunia orang kaya kan nunggu ngucap dulu. Di wis enak sembarang kali rono, pembantunya banyak, santai-santai terus, kepingin ngombe kopi, itu lo jum, umpamanya, jum ten, jum inten umpamanya. Jadi ibu jum, bapakmu gawe kopi jum, leren ngucap. Enak suara kok gak ada apa, kepingin kopi rek, kait atine kerentek wis teko. Jadi serba otomatis dan kilat.
Gak usah adek ngomong. Nah, donya masih wong soge hebat, pembantune akeh sik leren ngomong. Iki kaya teh kurang lebih cuma tambah ono banyu. Leren ngomong. Di surga kurang manis. Durung sampai ngomong, moro-moro wis lebih dhewe. Luar biasa gambarannya. Ya qulullahu ta'ala. Allah berfirman atau bersabda, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, utlubu minni matamannaunahu. Kamu sekarang sudah di surga, silakan minta apa saja yang kamu inginkan. Fayatlubul ibad minallah. Kemudian hamba-hamba Allah itu minta kepada Allah ayatamannaunahu, apa yang diinginkan. Tsumma yaqulullahu ta'ala qad u'tikum, qad a'taitukum. Kabeh wis siapno kata Allah. Matamanna itu apa yang menjadi angan-angan. Hal raditum anni, apakah kamu sekarang sudah merasa puas? Fayaquluna, kemudian penghuni surga mengatakan, ya Rabbana malana lana ridho. Wahai Tuhan kami, kenapa kami tidak ridho angka dari panjenengan? Wah, semua sudah seperti ini. Waqad a'taina malam tu'ti ahadan. Panjenengan sudah ngasih apa saja yang orang lain tidak panjenengan kasih. Pakai fala nardo angka. Jadi Allah tanya, apa kamu puasa? Sampun Gusti Allah, semuanya sudah engkau berikan. Fayaqulullahu ta'ala. Terus Allah bilang, u'ti syai'an azyada minal awal. Nanti kamu tak kasih yang lebih hebat lagi. Fayaquluna ya Rabbana. Kemudian mereka tanya, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, masyai'ul ladzi wa azyadu min hada. Apa yang lebih hebat dari yang sudah tersedia semua ini? Fayaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah bilang, ardo ankum. Saya merasa senang melihat kamu sekarang sudah masuk ke rumah saya. Saya bisa menjamu kamu sepuas-puasnya. Wala aghdabu alaikum abadan. Mulai hari ini saya tidak akan murka kepada kamu selamanya. Jadi wis kaon murka Allah itu ketika di akhirat. Allah tanya, sudah puas kamu? Wis mari ngono wis sakarep-karepmu bebas. Aku gak kate marah. Apa yang ada itu nikmati saja. Kemudian waruwiya an Anas radhiyallahu anhu. Ada hadis riwayat Anas radhiyallahu anna fil jannati wadiyan minal miski. Nanti di surga itu ada semacam wadi. Wadi itu kalau mana aslinya jurang, mungkin telaga atau danau, minal miski, yang airnya itu misik. Fa idza kana yaumul jum'ah. Jadi misik itu gambaran wewangian tertinggi berkualitas di surga. Jangan digambarkan misik di dunia. Misik di dunia itu kan ada yang suka, ada yang tidak. Pemane misik yang asli tekone Mekah, kadang-kadang ada yang gak seneng. Wambune minyak Arab. Ibu-ibu hamil itu kadang-kadang mambu minyak wangi teko Mekah itu terus munek-munek. Ono sing ndase ngelu. Nah, orang beda-beda. Ada yang bangga. Pokoknya ini gak minyak teko Mekah kurang. Itu ngeluh. Nah, misik di surga itu enggak. Semua orang senang. Fa idza kana yaumul jum'ati. Nanti kalau hari Jumat. Ya ini apa itu? Hadis ini kemudian dipertanyakan banyak orang. Jadi ini nang akhirat kuwi wis gak ono dina, kok ono dina Jumat barang. Iki kok gambaran ngono wae. Nah, mungkin minimal seminggu sekali ya, istilahnya ada jeda. Itu zujinat bimana biro min nurin. Nanti ada mimbar kereta kencana. Itu dihias. Mimbar itu kalau sekarang kan mimbar kayak khutbah.
Dulu mimbar manabir itu pokoknya ya kereta kencang, dihiasi, terus dikasih wewangian dari wadian minal miski tadi, wa alaiha. Nah, di atas mimbar itu nanti ada an-nabiyun, para nabi wal ulama, para ulama wa syuhada, orang-orang yang mati syahid, wal mu'minuna kulluhum, semua orang-orang mukmin, yadhkuruna Allah Ta'ala, mereka nyebut-nyebut Allah, zikir, menyebut Allah, wa yusabbihuna, bertasbih, mengagungkan Allah, wa yahmaduna, memuji-muji Allah. Ya karena saking merasakan begitu banyak nikmat. Para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang mukmin semua mengagung-agungkan Allah. Tsumma yaqulullahu ta'ala, akhirnya Allah bilang, saluni, silakan kamu minta semuanya kepada saya yang ibadi, wahai hamba-hambaku. Fayaquluna, kemudian mereka mengatakan, nas'aluka ya Rabbana ridhoka, ya Allah, kalau kepingin ridho jenengan tok mawon. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah bilang, qad raditu ankum ridhon ukhilla lakum dar. Ya aku wis ridho, wis tak halalno kabeh, semua yang ada di rumahku ini sudah menjadi milikmu. Summa yaqulullahu ta'ala li ridwan, akhirnya Allah mengatakan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan at'im auliyai, wahai malaikat Ridwan, at'im, berikan makanan auliyai kepada kekasih-kasihku ini, fayu'tu nabi anwa'il atimah, kemudian didatangkan semua menu yang ada di surga. Wayakuluna wayashrabun, mereka makan, minum, wayaskuruna, merasa bersenang-senang, bisurur, wasofa, jadi hatinya sudah sini senang kok. Fa idza farihu minat ta'am, ketika selesai makan minum, yaqulullahu ta'ala, saluni ya ibadi u'tiku. Jadi gonggong karo Allah, wis saiki minta apa maneh. Fa yaqulu nas'aluka ridhoka, yakni jamalaka. Dan ini kalau kepingin napa niku melihat sejatine panjenengan. Jadi orang belum bisa melihat keindahannya Allah. Tsumma yukshaful hijab, kemudian hijab tabir antara Allah dengan hambanya dibuka. Wayanzurul ibad bi qadri maratibihim masyaallah. Jadi akhirnya masya Allah, semua hamba Allah itu bisa melihat Allah dengan sesuai dengan martabatnya masing-masing. Fayarawnahu, maka melihat Allah karu'yatil qamari lailatal badri, seakan-akan melihat rembulan pada bulan purnama. Bulan purnama itu kalau dilihat, tidak ada mendung, tidak ada, itu kan sangat jelas. Ya, tidak bisa dibayang, oh Gusti Allah ini koyok bulan. Bukan begitu. Artinya gambaran orang melihat Allah itu begitu jelas ya. Betapa indahnya, betapa agungnya, itu semuanya sudah digambarkan seperti itu. Fayakhiruna sujadan. Mereka semuanya kemudian yakhiruna. Cara Jawa di mana nih jungkel. Apa itu? Sujud. Mereka semuanya sujud begitu melihat ya, hakikatnya Allah. Tsumma yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah bilang, ya ibadi, wahai hambaku irfa'u, ya, silakan bangun, ya, angkat ru'usakum, kepalamu, jangan sujud, laisa hadza waqta sujud. Ini sekarang sudah tidak ada sujud-sujud itu. Tidak ada sujud, tidak ada rukuk, bal waktu musyahadati jamalil jalal. Ini sudah saatnya kamu tinggal menikmati, melihat Tuhanmu yang selama ini kamu tidak tahu. Wa fi dzalikal yaum, pada hari itu radhiyallahu taala anhum wa radu anhu. Itu sudah puncaknya kenikmatan. Allah merasa puas bisa membalas hamba-hambanya yang beramal soleh, dan hambanya juga merasa puas. Yaitu yang diterangkan di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum
khairul bariyah. Itu orang-orang baik. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kemudian radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Di ayat Al-Bayyinah itu menggambarkan di puncak kenikmatan surga Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu an. Aku sudah puas, sudah bisa membalas semua kebaikan. Terus hamba-hamba Allah juga merasa puas. Itu maknanya radhiyallahu anhum wa radu an. Setelah begitu kemudian Allah bilang salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya selamat ya, kamu sekarang sudah silakan nikmati. Itu ucapan sambutan Allah. Selamat datang, kamu tinggal di rumah saya, semua fasilitas sudah silakan. Sekarang sudah tidak ada kesedihan, tidak ada macam-macam. Ya ini makanya kita harus paham. Ketika ada salamun qaulam mir rabbir rahim itu sebelumnya diterangkan tentang betapa nikmatnya orang di surga. Kemudian disambut Allah, selamat datang. Nah, kita kadang baca surat Yasin gak ro ceritane moro-moro anggar muni salamun qaulam mir rabbir rahim diwaca balik-balik salamun qaulam mir rabbir rahim salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu cerita tentang penduduk surga yang mendapat kehormatan luar biasa dari Allah. Ya, kita niru-niru orang sufi. Di Yasin Fadilah, ada Yasin Fadilah. Nek maca ngene ya lamun qaulam ora diwaca ping 3. Ya karepe kok ben niru kaya wong sing disambut Allah. Tapi gak ngerayani awak iki wis pantes ta. Menerima salamun qaulam ora diwaca bolak-balik. Rasulullah itu malah kalau baca nikmat-nikmat surga itu ya hanya berdoa saja. Justru yang membaca surat-suratnya terkesan adab itu dibolak-balik. Sahabat Abu Dzar pernah menceritakan Rasulullah itu pernah qoma fi lailatin Baqara al-ayah wa yuraddiduha hatta asbaha. Rasulullah pernah sholat malam baca satu ayat itu dibolang-balani sampai subuh. Jadi qiyamul lail mulai jam 12 malam sampai subuh itu membaca satu ayat. Nah, ayat yang dibaca itu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu maknanya kan ketika Nabi Musa itu di akhirat, Al-Quran menceritakan dalam surat surat Al-Maidah kalau tidak salah. Nabi Musa itu kan ditanya, Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Idz qala Allah ya Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Nabi Isa ditanya, "Isa, dulu apa benar kamu itu nyuruh umatmu untuk menyembah kamu dan ibumu, nganggap kamu dengan ibumu itu jadi Tuhan?" Subhanaka, kata Nabi Isa, subhanallah, tidak mungkin ya Allah saya mengatakan begitu. Nah, kemudian kata Nabi Isa kan, in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya kula umpamane ngomong ngono, jenengan lah mesti ngerti. Di Nabi Isa itu jelas, mboten mungkin. Di akhir dialognya dengan Allah, Nabi Isa kemudian bilang, kalau dulu masih ada saya, mereka saya ingatkan. Falamma tawaffaitani, setelah saya engkau matikan, kalau mari mati harus gak iso. Antar raqiba alaihim, panjenengan sing kudune ngurusi umat kula. Terus terakhir bilang begini, in tu'adzibhum, kalau panjenengan menyiksa mereka fa innahum ibaduk, ya itu hak panjenengan, karena itu hamba panjenengan.
Tapi wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, ya memang engkau adalah zat yang maha perkasa, tapi punya sifat yang sangat bijak. Ya, Rasulullah itu ketika sholat qiyamul lail membaca ayat ini, ya, wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal hakimul, fa innaka antal azizul hakim. Itu Rasulullah nangis, mikirkan umatnya. Jadi ya Allah, panjenengan bisa saja menyiksa mereka, wong itu hamba panjenengan. Tapi saya yakin jenengan itu maha perkasa, maha bijak. Mosok mentolo ya Allah, umat kula jenengan siksa. Tapi ketika membaca ayat itu karena membayangkan umatnya itu, in taghfir lahum wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Rasulullah sambil menyelingi umat kula ya Allah. Nah itu orang-orang dulu, ulama-ulama, imam-imam Masjidil Haram itu kalau sudah membaca ayat-ayat begitu juga biasanya ayat azab. Ketika membaca surat Al-Fajr, apa itu ya? Wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sampai nangis itu karena bayangkan. Nah kita enggak ngerti. Ya umumnya lapo ate maca salam kolong ping 3 barang. Ya enggak ngerti. Melok-melok ngono. Itu membayangkan orang-orang sufi yang sudah merasa dekat dengan Allah. Bayangno betapa nikmatnya rek engko disambut Allah salamun qaulam mir rabbir rahim. Terus dinikmati, ku bayangane wis nang swarga. Lah awak dhewe bayangno utang terus muni salamun qaulam mir rabbir rahim. Diwaca sampai balik-balik. Matur. Tapi ya enggak apa-apa ya. Aku ngerti maksudnya. Nggih. Kalau ini maca Yasin bareng-bareng wis gak balen-baleni ngono. Tambah kesuwen berkati titik balen-balen. Mari aku. Wis namar perlu tahlilan disingkat. Kulo ping 3 masa afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tambah ila wis nemu cepet. Kata mawon. Masalah seorang kiai atau ustaz, setiap pertemuan pengajian itu tanpa mengucapkan salam, apakah itu ada dasarnya? Yang pertama, yang kedua, masalah penghuni neraka. Penghuni neraka ada masa libur siksaan, tidak banyak lockdown masjid dan musola dan pasar. Itu cerita apakah hadis? Mohon dijelaskan. Ya memang orang diistirahatkan dari siksa itu ada hadisnya, terutama hari Ramadan. Makanya ini terawih itu kan Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina. Doa begitu itu dulu kan sering dibaca. Dungane terawih. Mari Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin. Itu maknanya ya Allah, jadikan kami ini iman kami semakin sempurna. Mergo ibadah tambah kaya ono terawih, ono maca Quran, ono ngekeki tahsilan macam-macam. Terus ndonga mari terawih. Ija'alna bil imani kamilin ya Allah, jadikan iman kami semakin sempurna. Wali faraidika mu'addin, kami bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan kepada kami. Wa ala sholawati habibi, jadikan kami semakin bisa menjaga sholat. Wali zakati fa'ili, nanti ada kewajiban zakat, jadikan kami menjadi orang-orang yang bisa menunaikan zakat. Itu donga itu luar biasa. Ini kaisa zakat berarti melarat. Tapi kita ya nggak tahu diterang apa masalahnya. Itu kalau di pesantren itu dulu, kalau kiainya yang alim betul-betul terbawa gitu. Sampai macam-macam ya swarga. Wa minan nari najin, ya Allah selamatkan kami dari neraka, wa fil jannati dakhilin, masukkan surga.
Wa min hurin inin mutazawijin, akeh sampean tambahi bojo bidadari ya Allah. Iku njaluk waktu Ramadan. Lah iki ana lockdown wis. Wah, gak njaluk ngono. Terus ana wa min sundusin wa istabrokin wa dibajin mutalabisin, nanti pakaian kula panjenengan paring pakaian yang indah-indah ya Allah. Dibaj itu permadani, istabrok itu pakaian yang disulam macam-macam. Masih ada lagi nanti wa min labanin wa asalin besofan syarifin. Ya Allah, maki kula panjenengan paringi minuman susu-susu segar yang di surga nanti. Kemudian wa asalin, ada minuman yang bahan bakunya madu. Itu doa itu di traweh itu luar biasa. Saya ini gak sampai kanggo. Kadang-kadang imamnya gak hafal. Terus gak ada ndonga, gak ada apa. Lah orang dulu itu cara menggiring jamaah supaya bisa menikmati Ramadan itu tidak ndonga. Saya ini kan sudah. Nanti kalau dipisah nih, witir ono maneh dungane. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an. Itu semuanya untuk menunjang. Nah, orang itu kalau imannya shadiqon, imannya benar, itu gak gampang terpengaruh. Situasi apapun itu tidak mudah terpengaruh. Wa qalban khashi'an. Atine khusyuk, ibadah bisa konsentrasi. Kemudian apalagi itu? Wa qalban khashi'an. Wa amalan sholihah. Jadi semuanya itu doa. Terus nanti banyak itu. Kalau orang dulu itu kan ditambah Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Terima ya Allah sholat kami, puasa kami. Nah itu semuanya hadis menjelaskan. Apa sih Kak Iwan? Masalah seorang kiai atau ustaz pertemuan dengan dia. Kita akan mengucapkan salah, itu apakah ada dasar? Kok gak mengucapkan salah? Ya, Tetap. jadi assalamualaikum tidak ada. Ya, kalau gak roh, gak ada salah. Tapi yang jelas dianjurkan salah. Jadi malas yang dianjurkan itu yang dari tingkat atas ke bawah. Misalnya, kamu sedang berjalan, ada orang sedang duduk, kamu yang harus mengucapkan salam. Kita lewat melakukan orang jagongan, ya kita yang mengucapkan assalamualaikum. Kamu sedang berkendara, ketemu orang jalan kaki, ya kamu yang harus mengucapkan. Papasan kene numpak sepeda motor, ana kanca mlaku, aja sampai kedisian. Assalamualaikum. Itu anjurannya Rasulullah. Ya kiai yang santri ini loh. Saya dulu itu awalnya itu ya biasa kayak wong-wong, ana kenduren ana apa. Ya teko kari ya selumbung. Nah, satu saat itu ada orang selamatan. Kalau tidak salah itu tasyakuran haji, mau berangkat haji. Ngundang kiai saya. Jamaah sudah ngumpul. Terus kiai datang, begitu masuk pintu itu, assalamualaikum. Semuanya jawab waalaikumsalam. Itu baru saya tersadarkan. Biasanya wong kiai tekonya ngeluyur aja. Ternyata beliau, dan itu setiap ketemu siapa, ketemu santri ini selalu mendahulukan salam. Beliau orang wong gak salam itu ya gak ada dasar. Ya males ngoten mawon paling. Tapi dasarnya itu yang jelas dikongkon uluk salam. Dan ketika ada orang uluk salam itu dijawab. Karena Rasulullah mengatakan sing uluk salam di sini itu ganjarannya luwih akeh. Hukumnya sunnah tapi ganjarannya luwih akeh. Sedang yang diului salam, kita umpamanya ada orang assalamualaikum, kita wajib jawab itu waalaikumsalam warahmatullahi. Kata Al-Quran, idza kunyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Ada orang salam dengan satu salam, balas dengan balasan lebih baik.
Mane ana sing assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Minimal begitu. Lebih baik lagi ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kau sing salam ini assalamualaikum warahmatullah, ya jawab aja. Nek kajak siji ya warahmatullah wabarakatuh. Sing repot niku lah nek olo salam lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambahane apa? Ana sing ditambahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya apa maneh? Wa fadluh apa maneh? Mergo Al-Qur'an bilang nek diuluhi salam, jawaban sing luwih apik tambah ono. Dulu ada warga kita yang mengeluh salam lengkap. Allah yarhamu. Kalau kita tak sebut, ketemu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab itu bingung. Kalau suami masuk surga, Nggih. apakah istri itu juga ada masuk surga? Ya makanya itu menjadi tanggung jawab kita. Menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Jadi kepala keluarga itu ojo enak, jalur enak dewi. Engko kakake nomor 1. Tulisannya ndok kakak kan nomor 1. Itu menunjukkan bahwa punya tanggung jawab. Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogon keluargamu aja sampai masuk neraka. Kita berusaha ikhtiar, beramal soleh, bimbing keluarga. Harapannya nanti bisa ketemu di surga nanti. Jadi enak ketemu semuanya, anak istri. Cuma itu harus diikhtiari. Jadi sukses itu bukan sukses hanya untuk dirinya sendiri, tapi yaitu perjuangan luar biasa. Ku anfusakum, hindarkan atau jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naron dari siksa neraka. Itu artinya Al-Quran menganjurkan usahakan kamu dan keluargamu itu menjadi penghuni surga. Ya kita ikhtiar, ya diajak terus sak mampu-mampunya. Wis aja atik rumangsa lambe gompel. Ibu-ibu kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Ibu lambene sampai gompel. Padahal yo gak gompel blas. Jadi katanya kita berikhtiar ya diajak. Pas ana kene mari salat ibu-ibu nama. Ya ditakoni sampean wis salat ta? Minimal diingatkan. Itu orang wis ya nang salat. Anak ya begitu. Waktunya salat. Sudah salat kan. Minimal diingatkan. Jadi kalau kita sudah ingatkan, sudah berusaha, nanti itu urusannya Allah. Seperti kemarin, tugas kita wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha. Ya wis ikhtiar, gak oleh bosan-bosan. Mudah-mudahan dengan kesabaran terus keluarga itu mengikuti kita. Nah, umpamanya terus sampai ditakdir Allah mati, terus bela anak itu durung toto, diserahkan nang Allah. Pada saat menjelang azan itu pasrah nang Allah, ya Allah, kula pun boten saged napa-napa, titip anak-anak kula, keluarga kula panjenengan pimpin. Mungkin selama ini saya belum bisa mengarahkan mereka dengan baik. Ya, jadi sambatin nang Allah. Wong bebek keluarga itu angel. Kadang-kadang luwih enak nuturi wong liya. Gampang nuturi wong liya. Mari menawi ditinggal nurut gak nurut wis gak ero. Nuturi anak kadireken kadang-kadang menelso. Ya apa rek. Makanya ada orang itu kalau baik semakin tua itu mikir. Ya apa ya anak-anakku iki meneh. Iso bareng-bareng nang swarga apa enggak. Oke. Dan itu tugasnya bapak-bapak. Makanya jere wong Jawa itu wong wedok itu swarga nunut neraka katut. Lah kok enak. Gak iso ya kepengin nunut ya kudu melok. Nggih, lalu alam.
yang mengatakan mencuri yang paling jelek adalah mencuri sepeda motor. Tapi yang paling bagus adalah mencuri salah. Itu istilah itu menurut Pak Kiai bagaimana penjelasannya? Mencuri salam. Ya. Wah, kalau saya kerumuh itu. Apa ya maksudnya? Di sini alam nabi juga. Kenapa mencuri salam pun di sini? Ya, Mungkin. Kalau malah baru kerumuh istilahnya dengan ya intinya nek salam itu memang harus lebih cepat, lebih baik. Ojo rumangsa aku luwih tuwa, aku luwih pinter, lampung. Nyopo dhisik. Salam itu telah nyopo ya. Ketemu wong assalamualaikum. Itu nek cara Jawa bahasane. Wong iku sing apik nyopo dhisik antibangane ngenteni di sapa. Ya gak peduli kadang ana wah kowe sugih aku luwih terhormat aku. Lampung aku lu salam bareng. Iku menyalahi aturan. Ya gak peduli ketemu kanca. Gak usah ndelok status. Lebih cepat mengucapkan salam itu Rasulullah mengapresiasi. Pun kalau alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.